Ini kan materinya ini yang saya lihat di itu, di kuliah pendahuluan. Ada berapa kayaknya? 12 sih, yo. 3, oh ya. 12 lebih dikit lah. 13. Jadi di sini itu materinya tuh apa, di? Mirip-mirip jika yang kemarin ada yang cuma satu-satu nomor, ada yang lebih. Yang paling sering itu yang ini, ada 4 ini yang paling sering. Untuk soal prioritas ada yang bertanya, di. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, belum lihat juga soalnya. Jadi ini untuk materi yang kemarin, seingat yang paling sering keluar tuh yang ini. Utama yang paling sering itu yang demam sama nyeri itu yang paling banyak. Sama tim coba. Jadi kalau demam kan kalian tahu definisinya apa, bisa dibaca sendiri. Terus ini kenapa saya kasih masuk ini gambar? Karena waktu itu ada juga pernah soalnya ditanya kayak penyebaran panas yang paling banyak itu keluar dari cara apa? Yang paling banyak keluar itu di sini teman-teman itu dia radiasi yang paling sering dia penyebaran panas. Jadi itu mungkin juga salah satu cara teman-teman kalau mau belajar tuh itu kayak kalau ada gambar-gambar biasa dosen kasih di PPT itu kayak jangan disepelekan gambarnya karena bila kadang kayak dilewati atau kayak apa kadang malah itu yang masuk. Jadi ini tuh kalau kayak begini dia tuh waktu itu pernah ada soalnya ini. Dia sih itu paling saya penyebaran panas yang paling apa paling banyak panas terbuang dari radiasi. Terus berikutnya untuk demam itu dia kan terjadi karena ada gangguan termoregulasi tubuh. Dia tuh bisa pengaruh itu bisa karena ini zat pirogenik. Zat pirogenik itu zat yang membuat orang demam. Misalnya kayak sitokin tuh kalau orang lagi ada inflamasi, kayak interleukin 1, leukin 6, dan kayak prostaglandin. Terus berikutnya itu juga bisa karena bakteri. Yang misalkan kalau orang infeksi, kan kalau orang infeksi bisa kena demam juga. Nah, misalkan kalau dari bakteri gram positif namanya dia enterotoksin. Kan toksinnya itu biasanya di daerah-daerah usus baru dia ada begitu. Atau endotoksin kalau bakteri gram negatif maksudnya toksinnya dari dalam bakterinya sendiri. Makanya dia disebut endo kan dari dalam. Bisa juga karena aktivasi sistem saraf simpatis kalau suhu tubuh mau dikasih naik. Kayak misal kalau orang lagi apa ya, kayak orang lagi stres atau begitu, kan pasti kayak dia bakal jantungnya lebih berdebar-debar atau kayak lebih merah kulitnya karena kayak darah mengalir semua. Nah itu kan bakal bikin suhu tubuh naik. Tapi nanti juga itu kalau lagi normal tubuh, dia bisa dikendalikan, dia bakal lambatkan itu lagi sistem simpatisnya supaya tidak ada vasokonstriksi, supaya jantung lebih lambat, dia bakal inhibisi dia juga. Kalau normal. Tapi biasanya yang bikin kalau orang demam itu biasa yang paling sering dari sini, yang zat-zat inilah. Oke, lanjutannya itu, nah ini yang paling sering biasa masuk di ujian tuh dia tanya skenario. Dari yang jenis-jenis demam ini yang paling banyak. Jadi nanti dia bakal tanya kayak, nanti dia bakal kasih ini skenario kayak seorang pria berusia 20 tahun datang dengan keluhan demam tuh sekitar demam yang dialami selama seminggu. Nanti bakal ditanya kayak berapa perubahan suhu tubuhnya tuh nanti kalian bakal cek. Kayak misal dia bilang eh, pada pagi hari normal tapi pada saat malam naik. Perbedaan suhunya itu sekitar 2 derajat. Nah kayak begitu nanti soal-soalnya yang bakal sering keluar kalau demam. Baru dia nanti untuk kalian bisa bedakan kan harus ini kuasai ini dia punya tipe-tipe demam tuh kayak demam septik itu apa, demam limitan itu apa, semen intermittent itu apa. Nah, untuk cara membedakan yang paling khas itu dari dia punya perbedaan suhu. Jadi kalau misalkan yang demam hektik atau demam septik, biasanya itu kan demam yang dia kalau malam dia bakal naik suhunya, terus kalau pagi dia bakal turun kembali ke normal. Nah, dia punya perbedaan suhu itu sekitar 2 derajat lah Celcius. Terus kalau dia remitten dia tuh perbedaan suhunya tuh kurang dari 2. Jadi kayak misalkan suhunya 40 begitu. Kalau dia remitten, nanti mungkin bakal turunnya ke 39. Jadi ini kalau demam remitten bisa kita bilang tuh demamnya itu kayak dia nggak kembali ke suhu normal lah. Logikanya tuh kan dia nggak turun jauh kalau remitten. Sedangkan kalau intermittent kebalikannya ini yang remitten. Dia bisa turunnya jauh.
Misalkan dari 40 tadi, mungkin ke 37,5, kayak begitu-begitu. Atau mungkin malah ke normal lagi kalau pagi. Terus ini juga pernah ditanyakan tuh yang ini jenis demam yang penelitian dengan kuala tanah. Jadi teman-teman mungkin juga sudah pernah baca tuh karena udah hamil satu ujian juga. Kalau tersian itu misalkan yang dia hari pertama demam, tapi nanti lanjut lagi hari ketiga lagi. Kata kuncinya kalau tersian itu yang dia ketiga. Karena kan itu tersial atau tiga. Terus kalau kuala tanah berarti yang kayak hari keempat lagi baru naik. Terus contoh ininya pernah kita ditanya juga deh. Yang contoh malaria yang bikin demam tersian itu apa? Itu yang Plasmodium vivax atau Plasmodium ovale. Terus ini juga dari yang tipe-tipe demam paling sering juga ditanya itu yang kalau ada soalnya anak-anak. Jadi kayak nanti dia bakal tanya misalkan seorang anak berusia misalkan 5 tahun datang dengan keluhan demam terus disertai kejang misalkan 3 kali di rumah sakit. Nanti dia bakal tanya demam apa kak ini? Nah itu kalau begitu skenario nya pasti jawabannya yang ini yang kejang demam. Ciri khasnya itu dia biasa di anak-anak lah ciri khasnya. Dan kayaknya tidak pernah ditanyakan kalau orang dewasa bagaimana. Terus bisa juga ada yang demam palsu, ini juga bisa namanya factitious fever. Ini kan kayak demam yang dibuat-buat lah begitu. Yang bisa kayak kanker stres, kayak dia rasa dia demam begitu. Atau kayak dia mempalsukan demamnya. Itu bisa juga kita bedakan dari dia punya urin yang kita ini, urin yang dihasilkan. Jadi nanti kalau kayak ada orang datang dengan keluhan begini ya kita tinggal cek nanti urinnya. Apakah urinnya itu sama dengan suhu tubuhnya atau enggak. Kalau dia kayak misalkan urinnya itu mungkin yang suhu tubuh normal kayak 36,5 atau 37 baru dia pas dicek suhu badannya itu 39 ya berarti dia demam palsu kayak begitu. Kalau demam yang betulan dia sama-sama tinggi suhunya biar urin mau demamnya sama-sama tinggi. Untuk pengukuran suhu ini saja yang diingat lah. Yang pengukuran suhu itu dia suhu apa yang paling tinggi itu dia dari ini yang dari tinggi ke rendah. Dia dari rektal paling tinggi baru ke oral baru ke aksila. Kalau nggak salah beda-bedanya itu kurang lebih sekitar setengah di antara rektal sama aksila itu kalau nggak salah. Kalau misalkan dia lebih dari 2 derajat dia ada masalah berarti. Oh iya sama ini sini kayaknya ada yang saya lupa tambah ya. Oh iya. Sama ini juga nah kalau demam itu paling sering juga itu berhubungan dengan ini yang prostaglandin kemarin yang pernah kita bahas juga pas ujian topik satu. Intinya itu kalau dia ada prostaglandin E2 itu salah satu zat pirogenik juga yang bakal memicu demam. Jadi kan prostaglandin E2 itu kan dihasilkan dari asam arachidonat dia lewat enzim sikloksigenase. Ini juga salah satu pemicu yang bikin demam dia. Yang ini, yang ini jadi ini balang yang bikin demam. Itu termasuk zat pirogenik juga nah. Dan dia itu yang inilah, dia yang endogen. Karena kan dari dalam tubuh toh. Kalau eksogen itu yang dari bakteri tadi. Jadi mungkin contoh soal nanti kalau demam itu kayak begini. Nah ini. Jadi seorang anak laki-laki berusia 8 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam sejam 3 hari, demam terus menerus, riwayat kejang di rumah sebelum KLS sebanyak 3 kali. Berdasarkan anamnesis di atas, apakah jenis demam pada pasien tersebut? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, ada yang jawab B, ada yang jawab E. Jadi bermacam-macam jawabannya di ada yang B, ada yang E.
Kalau di sini karena di PPT-nya kalian tuh ada sempat dibilang dia tuh sampai 4 tahun. Ya kayaknya lebih ke ini sih. Tunggu nah. Saya sebenarnya lebih ke ini ya. Yang kejang demam sebenarnya yang B ya kalau saya. Cuma karena kayak di PPT-nya kalian ada dibilang kayak dia sampai 4 tahun. Di M saja kayaknya. Hmm. Oke, kita berikutnya ke yang nyeri. Kalau yang nyeri itu kalian mending banyak baca yang nonsiseptif saja kan yang neuropatik itu enggak terlalu banyak di soalnya biasa. Bisa yang nonsiseptik. Kalau yang ini yang biasa masuk itu kalian cukup bisa bedakan ini yang lokasi. Sama nanti juga ada itu yang dia selebut-selebut apa yang berperan dalam mengantarkan nyeri itu juga masuk. Sama perbedaannya nanti ini yang kayak dia somatik atau visceral itu juga bisa masuk. Misalkan kalau dia superficial kan dia pasti sudah di kulit, subkutan yang dia sifatnya jelas lah. Karena kan cuma di kulit jadi kayak kita tahu di bagian mana. Kalau somatik dalam itu misalnya kayak di otot atau tulang. Terus visceral yang di organ dalam. Kalau nyari alih itu misalkan yang kayak dia misalkan dia nyerinya tuh karena misalkan nyerinya di hepa lah, nyerinya di hati, tapi dia rasakan nyerinya tuh di sekitar kulit yang di sekitar situ juga. Jadi mungkin dia bakal rasa kayak di dekat-dekatnya perut bagian kanan tuh dia bakal rasa. Padahal sebenarnya nyeri itu dari hepalannya kayak begitu. Kalau nyeri proyeksi itu misalkan apa ya? Kalau herpes misalkan kalau herpes itu dia nanti nyerinya kan kalau kalian berbeda dari matom nih jadi intinya itu kalau dia herpes misalkan kayak dia punya nyeri itu di bagian dada kayak misalnya di sekitar sini toh penyebabnya karena ini karena level yang di sini itu sama dengan levelnya yang daerah di sini nanti dia punya nyeri bisa menjalar ke sini juga karena salaf yang karena daerah di sini diinnervasi sama salaf yang sama yang di sini itu contohnya kalau nyeri proyeksi kalau yang nyeri phantom itu misalkan yang kayak eh, ada orang nggak ada tangannya toh tapi kayak kita pura-pura bilang anggaplah kalau dia itu misalkan kayak ada orang nggak ada tangannya begini terus kayak kita pura-pura kayak pukul kita mungkin kayak kasih dia mungkin tangan palsu begitu baru kita coba pukul tangan yang di sini nanti dia bakal rasa nyeri juga padahal kan tangannya sudah nggak ada kurang lebih kayak begitu contohnya intinya nyeri phantom itu kayak nyeri yang harusnya nggak ada tapi dia kayak bisa rasa nyeri untuk contoh apa lagi ya oh ya sama bisa juga untuk yang kalian harus tahu cara membedakannya ini yang nyeri somatik sama visceral kalau dia superficial pokoknya nyeri pokoknya dia tambah prinsipnya kalau nyeri yang kayak begini dia itu tambah dalam ke bagian tubuh tambah tumpul lah jadi kalau nyerinya cuma kan di kulit kayak dicubit ya pasti tajam kayak kalian tahu di bagian kulit mana yang kalian tercubit tuh begitu tapi kalau misalkan kayak nyeri otot ya kayak memang kalian tahu kayak di daerah sekitar situ tapi kalian nggak bisa pastikan daerah titik yang mana yang paling yang menjadi penyebab nyerinya kayak begitu sama kayak visceral juga kayak kalian nggak tahu titik mana yang bikin nyeri cuma kalian tahu kayak oh sekitar sekitar sini lah kayak begitu begitu saja itu yang dibilang dia non spesifik terus biasanya kalau dia di organ dalam dia ada gejala mual muntah juga nah ini juga sering masuk ini kalau yang bagian dari patofisiologi nyeri itu dia tanya kan kayak kalian hafal misalnya proses yang transduksi itu dia didapat ini kan didapat itu nanti timbul depolarisasi dan ada rangsangan toh nanti dia bakal diteruskan terus nanti dia bakal dimodifikasi dalam artian dia itu bisa tambah diperkuat atau dia itu malah kayak tambah ditekan biasanya kalau itu dia kayak tambah diperkuat biasanya nanti diproses di ke otak untuk apa yang bikin transduksi dan sebagainya itu kan bisa baca di sini
Sama kalian juga harus ingat bedanya yang selabut tipe C dengan yang alpha delta dengan yang AB. Nah, jadi intinya itu kalau C itu yang dia lambat. Ingat saja kayak dia A, dia lebih A, berarti dia lebih cepat begitu. Terus kalau kayak alpha beta itu lebih cepat dari alpha delta. Kenapa? Ada yang mau bertanya? Oke. Jadi intinya ini ya, ingat nih juga ini bedanya yang mana yang tipe cepat, yang mana yang tipe lambat toh. Jadi urutannya itu ini yang satu, ini dua, ini tiga. Yang dari cepat ke lambat. Ada juga yang alpha tapi enggak pernah jadi bahas di sini jadi enggak gitu. Sama pernah juga ditanya itu yang kayak bagian sistem salaf manakah yang berperan dalam hal misalnya kayak transmisi atau kayak di bagian mana yang berperan dalam hal transduksi. Nah ini kalian harus hafal juga ini kayak yang dorsal medular spinalis, second order neuron. Yang transduksi itu paling berpengaruh karena apa? Karena ini. Itu juga pernah ditanyakan di ujian dulu. Atau kalau soalnya kalian beda ya. Sama ini yang dimodifikasi ini kalian hafal juga sedikit contoh-contohnya yang itu yang inhibitorik dan excitatorik yang kayak GABA itu inhibitor, terus kayak serotonin juga, terus excitatorik itu yang kayak apa dopamin misalnya atau apakah. Tuh kalian hafal tapi tidak usah nih hafal semua, yang sering saja. Yang sering itu misalnya kayak glisin, GABA, dopamin, serotonin yang sering. Kalau persepsi itu intinya dia diproses di korteks sensorik primal. Sama apa lagi ya? Oh, sama ini juga yang kayak dia itu dari mana sumbernya. Misal kayak ini dia apa ya? Ini dia bisa dari dari mekanis atau rangsangan panas atau rangsangan kimia atau kalau sedangkan yang alpha delta itu dia cuma yang thermal dengan mekanotermal. Jadi kayak nanti soalnya kayak kalau orang dia bilang dia main bola baru jatuh, jatuh kan tekanan, berarti nanti dia dari yang mekanik begitu. Nah ini kalau yang nyari neuropatik. Kalau neuropatik itu dia lebih sering bahas yang ininya sih. Ini, ini, sama contohnya tank helper zoster lah. Jadi kayak nanti dia kasih gambar, kayak gambar itu yang nggak ada, boleh kayak dia kasih gambar daerah apa begitu. Nah itu yang biasanya dibahas. Jadi nanti dia bakal tanya kayak tipe nyari apakah yang dialami pada orang ini. Nah jadi kalau untuk nyari neuropatik itu dia timbulnya pertama yang ini ada ectopic discharge. Jadi dia itu kayak terputus dulu dia punya ujung-ujung salaf tuh begitu. Nanti itu bakal membuat dia timbul yang namanya neuroma. Jadi kayak misalkan dia punya salaf di sini sudah putus, ya dia misalkan anggaplah salaf di sini. Maaf dia lihat gambar foto nanti dia lama-lama bakal kayak membengkak lah yang ini. Yang terlepas dia bakal membengkak itu namanya neuroma. Terus nanti dia bakal apa ya? Dia mencoba untuk menyambungkan kembali itu namanya sprouting dia. Ini sprouting. Tapi dalam sprouting itu juga nanti bakal timbul juga kayak selabut-selabut yang baru. Dia nanti terus nanti karena lama-lama langsung yang diteruskan terus menerus nyerinya karena disfungsi itu jadi kayak pasti bakal ada kayak semacam molekul-molekul juga yang bakal pindah-pindah begitu. Nanti lama-lama bakal diteruskan baru nanti bakal ada namanya sensitisasi sentral. Sensitisasi itu ya itu sama jika kayak tadi yang dia bakal dianggaplah sama kayak dimodulasi begitu ini. Sama jika kayak dimodulasi dia bakal dikasih lebih intens lagi nyerinya sama neurotransmitter. Nah, nanti akibatnya itu bisa yang ini. Alodinia sama hiperalgesia. Ini kan harus itu juga bedanya. Jadi kalau yang kayak hiperalgesia itu yang misalkan dia sensasinya itu dipukul, tapi dirasa kayak ditabrak. Itu misalkan kalau hiperalgesia jadi apa yang memang bikin nyeri, tapi dia bikin tambah nyeri lagi rasanya. Sedangkan kalau alodinia itu misalkan yang dia cuma disentuh,
tapi dia sudah rasa sakit. Jadi kayak apa yang harusnya tidak bikin nyeri malah bikin nyeri juga. Jadi itu bedakan yang ini. Kata kuncinya yang mana ini Aldinya dia itu gak nyeri jadi nyeri. Kalau hiper itu berarti dari nyeri jadi tambah nyeri lagi. Oh ya sama bedakan juga dia punya rasa nyeri itu. Kalau neuropatik itu dia ini lebih sering yang terbakal, bisa tertusuk dan sebagainya. Jadi biasanya kalau neuropatik itu ini kan tadi ciri khasnya kalau yang selabut tipe C itu kan dia tipe lambat. Jadi ya biasanya karena selabut tipe C yang ini yang menghantarkan. Kalau yang nyeri nociceptic biasanya yang alpha delta tadi yang alpha beta. Kalau nyeri kanker enggak kan haji masuk iya sebenarnya. Nice to know saja. Siapa tahu dokter mau bikin variasi baru. Yang penting contoh penyakit yang khas itu ini yang herpes. Biasa itu dia bilang kayak post herpetic neuralgia. Jadi kayak habis herpes, dia misalkan dia sudah sembuh toh, nanti itu bakal ada kayak nyeri sekali di bagian kulitnya begitu. Kalau kayak kita sentuh, dia bakal rasa nyeri. Jadi dia bakal tentu apakah dia karena apa mekanismenya. Mekanismenya itu berarti nanti kayak dia sensitisasi sentral. Makanya dia disentuh sedikit, dia langsung sudah kayak baterai mi orangnya. Tergantung nanti soalnya dia minta apa. Kalau kayak dia bilang disentuh berarti itu rasa sakit, berarti dia allodynia mi. Berarti dia sensitisasi kayak begitu-begitu. Terus berikutnya kalau ini yang dasar-dasar antimikroba, bedakan juga ini. Yang dia apakah dia bakteriostatik atau dia bakterisidal. Jadi kalau dia bakteriostatik berarti dia itu menghambat pertumbuhan bakteri saja. Kalau dia bakterisidal memang dia membunuh bakteri. Jadi itu berdasarkan dia punya farmakodinamik juga itu ada yang tiga macam juga. Kan ada yang dia apakah dia bergantung sama waktu, ada yang dia bergantung sama konsentrasi. Yang ini ada yang dia bergantung sama waktu, ada juga yang dia ini yang campuran. Ya inilah. Ya, dia sini bedanya itu cuma lebih ke yang mana yang tahan lama sih biasanya. Nah ini obat-obat yang concentration dependent itu biasanya itu obat yang kalau kita kasih sekali banyak dia bakal efektif. Kalau ini yang penting dikasih terus menerus dia efektif. Kalau ini dia kayak dua-duanya lah kayak kita kasih tinggi nanti kayak sebentar lagi kita harus kasih lagi baru tinggi lagi baru dia efektif lagi. Nah ini biasanya kalau yang concentration dependent itu dia tuh lebih ke bakteriostatik juga biasanya. Kalau itu dependent dia itu biasanya sorry, yang concentration itu yang bakterisidal biasanya. Kalau itu dependent itu dia yang bakteriostatik. Dan dia kayak yang penting dikasih saja. Terus kan dia ini yang dependent itu bergantung sama waktu. Jadi kan kayak jumlahnya kan dia cuma sedikit. Kayak dia tuh yang penting lewat sedikit saja tak apa-apa jalan mi. Nah makanya dia itu kalau dia punya efek yang panjang itu kayak sebentar aja ini yang bergantung sama waktu. Kan dia itu harus terus menerus dikasih toh. Dia tidak bisa yang kayak kita sekali tahan kita mau langsung tunggu berjam-jam baru tanggap oh bakal aman enggak. Dan kayak dia itu harus kasih terus menerus. Yang penting dia dikasih terus. Jadi itu cara bedakannya juga. Kalau ditanya kayak yang mana yang lebih tahan lama, berarti yang concentration dependent dibanding yang time. Berikutnya itu kalau yang dasar antimikroba ini yang paling sering ini jenisnya apa dia punya cara kerja sama contoh obatnya. Ini kalian harus hafal memang yang ini. Tapi contohnya itu kalian cukup hafal yang sering-sering saja keluar. Misalkan kalau kayak beta lactam itu kan dia fungsinya menghambat dinding bakteri. Misalkan kalau kayak dia golongan penisilin, ya namanya kayak penisilin bisa atau amoxicillin juga termasuk. Terus kalau yang kayak cephalosporin, misalnya gitu yang kayak generasi 3 itu misalkan ada yang cefixim atau ceftriaxone kayak begitu. Dengan carbapenem itu misalkan yang kayak meropenem.
Sama juga monobaktam itu misalkan dia astreonam. Terus berikutnya yang ini yang macrolide dengan aminoglikosida itu dia menghambat sintesis proteinnya bakteri. Kalau macrolide dia yang 50S. Kalau aminoglikosida itu dia yang 30. Nah, biasanya kalau macrolide itu misalkan yang kayak erythromycin, asitromycin itu contoh obatnya yang sering kalau macrolide. Kalau aminoglikosida itu misalkan yang kayak tetracycline, terus gentamicin, amikacin itu dia tuh aminoglycoside dia. Berikutnya itu ada yang quinolone, dia tuh lebih kelas lagi kan dia tuh menghambat sintesis DNA. Jadi kalau kalian lihat tuh kayak tambah lama tambah kesini tuh dia tuh kayak tambah kelas obatnya. Kalau untuk quinolone itu dia tuh yang paling sering yang fluoxetine belakangnya. Jadi kayak gampang jadi ingatnya. Kalau yang ini kayak misalkan yang levofloxacin, moxifloxacin, nah itu namanya dia pasti yang fluoroquinolone. Dia tuh fungsinya tuh dia menghambat ini. Kalau dia di mana itu lagi? Dia kan menghambat topoisomerase 4 dengan DNA girase. Jadi itu bedanya biasanya tuh satu ada yang di gram negatif sama ada satu yang di gram positif. Jadi misalkan kalau dia topoisomerase 4, dia itu gram positif dia bakterinya. Lalu DNA girase dia itu yang gram negatif. Enzim yang dihambat. Terus kalau sulfa, dia tuh cuma dua aja obatnya. Cuma agak susah memang namanya kalau yang dua ini. Ini sintesis asam folat yang dia hambat. Untuk sulfa itu kan yang dia trimetoprim sama sulfamethoxazole dia. Ini pokoknya kalian hafal dia punya cara kerja dengan contoh obatnya yang kalian hafal. Nah ini dua itu bisa sering digabung juga. Namanya quatrimoxazole dia. Jadi ko itu kan berpasangan dari tri itu dari trimetoprim dengan sulfamethoxazole tadi. Ini sering masuk juga ini yang jenis antibiotik. Nah, contoh obatnya. Contoh soalnya tuh yang kayak begini. Apakah jenis antibiotik di bawah ini yang mampu menghambat kinerja enzim DNA girase? Ini ada yang mau jawab ini yang soal yang ini? Ada yang mau menjawab? Ya, ada yang D, ada yang E. Yang lain bagaimana? Edi atau Ata prefer jawabannya Edi. Jadi jawabannya itu sebenarnya yang lebih tepat tadi ini nah yang D nah. Ini jawabannya D karena dia itu denagirase itu fungsinya dari obat-obat quinolone. Ingat nah kalau dia quinolone dia belakangnya ini. Semua obat quinolone yang menghambat kinerja enzim, pokoknya enzim DNA itu dia pasti yang ini. Yang belakangnya fluoxacin. Bisa Cipro, bisa Levo, bisa Moxi. Sementara kalau dia cotrimoxazole ini yang asam folat. Kalau misalkan amikacin, dia tuh aminoglikosida dia. Aminoglikosida berarti dia macrolide 30S. Kalau amoxicillin, dia tuh penisilin toh. Amoxicillin, dia tuh penisilin dia. Udah ininya, silin-silinnya. Terus kalau ceftriaxone ya ini. Pokoknya kalau dia kayak depannya pasti dia cephalosporin. Itu ciri khasnya.
safe itu dia cephalosporin. Kalau dia misin itu dia antara makrolat atau aminoglikosida. Terus kalau dia fluoxacin dia sudah pasti yang quinolone. Ini yang quinolone ini. Kalau kotri dia asam folat. Kalau ada yang terlalu kencang kalian bisa diminta ulangin lah. Apa lagi ya? Tadi dibahas ini. Mana itu? Ini yang farmakologi paliatif di. Jadi karena belum sempat aku bikin slide-nya, jadi mungkin aku jelaskan di sini saja. Ini kalau farmakologi paliatif, nah, soalnya ada nama-nama obatnya di sama oh iya disclaimer kak juga ini materi saya bikin berdasarkan punya aku yang tahun lalu, jadi kalau misalkan ada yang sudah berubah PPT-nya mungkin kasih tahu kak. Siapa tahu kan juga sudah lihat ya dari yang jadi kalau farmakologi paliatif ini tuh kalian cukup ingat saja obat-obatnya dengan gunanya apa. Jadi kalau nasal itu dia itu ada yang dia misalkan yang kayak dia obat asam lambung gitu kayak loperamide yang kayak di lambung toh. Terus ada yang dia obat yang kayak apalagi itu namanya yang kayak domperidon itu misalkan kalau dia mual muntah ini yang domperidon. Yang ada lagi temannya satu itu saya lupa juga apa namanya. Dia ini yang mual muntah kalau enggak salah. Loperamide itu yang asam lambung ya kalau enggak salah ya. Oh sorry bang obat diare dia. Kalau obat asam lambung itu yang antasida biasanya sih. Terus ini juga kalau yang kayak dia obat-obat batuk. Obat batuk kan itu ada dua macam. Ada yang dia antitusif opioid dengan yang non opioid. Opioid ini berarti dia tuh bisa bikin efek kecanduan dia kalau yang ada opioidnya. Yang ada uh, yang ada opioidnya itu misalkan dia kodein. Begini-begini biasa kalau dihafal kalau kodein dengan kolangan tuh yang dextromethorphan. Ini yang terus ada juga itu obat-obat yang untuk apa orang punya dahak itu ada ini juga. Di golongan-golongan ada dua, bisa mukolitik, bisa ekspektoran. Kalau mukolitik dia punya cara kerja itu dia memecah benang-benang polisakarida di dahak. Jadi intinya dia punya dahak itu dia kasih pecah dahak-dahaknya kalau mukolitik. Kalau ekspektoran memang dia buat kasih keluar dahaknya. Kalau ekspektoran. Nah ini kalian juga mesti ingat juga contoh-contohnya. Misalkan kalau mukolitik itu yang ambroxol. Sedangkan kalau ekspektoran itu misalkan yang kayak dia gliseril guaiacolat. Itu ekspektoran. Ini GG. Ini bisa juga yang acetylcysteine. Kalau kita kalau kita dokter Paulus bilang acetylcysteine itu yang sering dipakai kalau misalkan orang lagi COVID juga. Dan dia itu kelas yang ini acetylcysteine. Nah itu pokoknya kalau misalkan PPT-nya masih sama, ini aja saja kalian baca. Untuk dosis, tidak pernah masuk seingatku. Karena kalau dosis itu nanti kalau ada sudah ada penyakit. Jadi kalian tidak bisa dikasih dosisnya sekarang. Oh sama ini juga yang cara kerjanya kalau antitusif, dia itu aja yang dia meningkatkan ambang batas batuk. Jadi kan kalau batuk itu dia kan ada refleksnya. Yang kayak dia ada rangsangannya atau begitu. Nah kalau antitusif itu dia itu coba tingkatkan ambang batasnya. Jadi kayak misalkan kalau biasa
refleks batuknya tuh harus yang kayak segini. Dia tingkatkan jadi bisa segini baru orang batuk. Jadi kalau dia cuma segini rangsangannya, nggak batuk nih. Dia tuh cara, ini cara kerjanya kalau yang antitusif. Di intinya kalau yang itu ya baca-baca ini saja. Kalian baca saja yang judul pertamanya sama apa contoh obatnya. Skip misalnya yang dia punya dosis, efek samping itu jarang. Malah enggak pernah kayaknya. Kalau sama ada juga mungkin NSAID kalian juga dikasih. Kalau NSAID itu ini, NSAID itu yang dia non steroid anti inflamatory lah pokoknya. Nah ini tuh khasnya itu dia ini ada yang dia COX-2 inhibitor sama ada yang COX-1. Ini harus dibedakan juga karena ada yang dia dominan untuk bikin dominan untuk obat demam sama ada yang tidak. Jadi misalkan kalau yang dia kayak COX-2 yang COX-2 itu kan berarti dia lebih ke antipiretik. Itu contohnya paracetamol ini. Jadi misalkan nanti kayak ada soalnya yang dia bilang seorang anak kayak dikasih apa ada anak yang sedang demam obat apa yang paling tepat ya berarti yang kayak ini antipiretik yang paracetamol. Sementara kalau COX-1 itu eh, aduh yang dia tuh lebih ke ini sih. Bagaimana ya bilang jadi kayak itu NSAID itu hambat ada yang lebih dominan hambat ke COX-2, ada yang hambat COX-1. Tapi rata-rata itu hambat dua-duanya yang dihambat rata-rata. Jadi kayak mereka bisa hambat COX-2, mereka bisa hambat COX-1. Cuma kenapa yang COX-2 lebih dipakai untuk antipiretik? Karena kalau di COX-1 itu dia itu biasanya mempengaruhi juga sistem pencernaan yang ini yang COX-1. Dia bikin lambat kalau nggak salah itu sistem pencernaan juga. Kayak kontraksi itu lebih lambat. Jadi kayak kurang bagus nanti orang bisa rasa kayak sakit perut atau apa tuh begitu atau mual. Makanya biasa nggak terlalu dikasih nih kalau cuma demam saja gejalanya. Kalau demam dikasih yang COX-2 kayak gitu. Dia mempengaruhi motilitas kalau nggak salah. Jalan-jalan. Kalau contoh NSAID-nya itu ya banyak yang kayak ibuprofen, terus aspirin, kayak begitu. Sama kalau steroid seingatku nggak ada dikasih. Tapi kalau kalian mau hafal juga boleh. Pokoknya steroid itu imunosupresan steroid. Jadi itu lebih keras lagi dari NSAID dia. Kalau kortikosteroid itu ya ini pokoknya dia cara kerjanya itu menekan sistem imun kalau yang ini. Makanya kalau kayak orang lagi imunnya jelek, jangan dikasih kortikosteroid kalau ada gejala tambahan. Ya paling kasih saja yang NSAID. Kayak begitu. Sama biasanya kalau obat-obat beginian tuh efek-efeknya yang parah itu lebih ke ini. Biasa obat tuh kayak dia bisa mempengaruhi yang ke ginjal. Terutama yang NSAID itu dia punya efek samping itu biasa bisa bikin rusak ginjal. Itu dia biasa efek samping. Pokoknya kan baca-baca yang kayak begini-beginiannya toh. Kalian baca ininya, kalian baca contohnya, selesai. Oke. Itu topik yang kurang lebih bakal sering masuk. Kalian pelajari ini baik-baik karena itu yang biasa sering keluar. Lanjut lagi ke materi berikutnya. Mana tadi? Udah kasih masuk di sini ya. Sini
Oh, ini juga sering masuk yang ini yang neoplasma. Cuma kalau neoplasma ini agak abu-abu. Kadang kayak dia kayak 34 nomor atau kayak kadang malah sering tergantung juga. Kalau kanker itu baca saja yang neoplasma satu, neoplasma 2 itu jarang masuk, jarang sekali. Kalaupun ada soalnya kalian dapat, kalian hafal soal saja. Karena itu dia punya soal to be honest, ada di PPT-nya juga. Dan ini kalau untuk neoplasma, biasanya yang begini-begini yang mungkin nanti bakal ada di soalnya yang neoplasma 2 ya, yang ini, atau yang kayak begini, atau yang begini. Cuma ada zat-zat lain yang aneh-aneh namanya tuh, pokoknya kalian hafal-hafal saja. Kayak HEL1, HEL2, apakah itu. Saya nggak tahu juga. Pokoknya fokus ke neoplasma satu saja kalau kalian mau. Nah, untuk neoplasma satu itu lebih sering ke penamaan dengan contoh kankernya. Misalkan kulit tumor jinak tuh ya pakai yang ini belakangnya oma, kayak osteoma, mioma, angioma, atau leomioma kalau dia di terus. Nah, untuk tumor ganas itu yang kalian mesti bedakan. Intinya kalau yang tumor ganas ini, kalau dia di tulang, otot atau pembuluh darah, ini pasti belakangnya. Selain daripada itu, karsinoma semua. Jadi nanti kalau kalian nanti ditanya soalnya kayak apakah nama kanker ini ya, kalian pikir ini dari situ. Itu saja caranya kalau mau gampang yang ini. Kalau dia otot atau tulang atau dia pembuluh darah pasti belakangnya sarkoma. Jadi misalkan osteosarkoma, oh berarti dia kanker tulang yang ganas. Atau kayak dia rhabdomyosarkoma, berarti dia kanker di otot yang ganas. Kayak gitu. Kalau dia karsinoma itu pasti yang jaringan lain, antara di kulit kah, di organ kah. Tapi ada pengecualian juga. Ada beberapa yang tidak mengikuti itu penamaan. Misalkan ini kayak melanoma itu kan dia kan melanoma itu kanker yang pada apa pada melanin toh yang jadi dia itu kan lebih biasanya lebih sering di kulit mungkin tapi dia tetap disebut ganas padahal dia bukan sarkoma atau hepatoma dia itu kanker pada hati hepal harusnya kan dia sarkoma tapi dia disebut belakangnya koma juga tapi dia ganas. Kalau limfoma ya berarti dia di kelenjar getah bening atau limfonodus. Kalau glioma itu berarti sel-sel glia. Sel-sel glia itu yang sel-sel salaf itu, tapi yang di otak. Nah ini tadi yang membedakan ini saja. Ini. Sama bedakan juga ini yang tumor sama tumor ganas. Nah ini juga masuk biasa soalnya. Ini. Bedakan dia punya itu yang mana yang batas tegas sama yang tidak jelas. Jadi kalian bayangkan misalnya kalian yang tumor jinak sama tumor ganas. Dari dia punya perkembangan tuh kalian coba bayangkan saja. Kalau tumor jinak, dia punya sel-sel masih ditembus di sekitar, misalkan di epitel atau begini, itu cuma kayak masih tumbuh-tumbuh saja banyak-banyak di sekitar sini. Namanya jinak, dia pasti tidak bakal kemana-mana. Dia tidak bakal kemana-mana, dia pasti kayak kalau ada yang nonjol di kulit, pasti bakal kelihatan toh. Makanya batasnya tegas. Kalau ganas, dia tuh tumbuhnya sembarangan tumbuhnya, dia pasti sudah tembus kemana-mana. Ya kalau kita kayak laba-laba, ya kita pencet di sekitar sini, pasti kayak, nggak jelas batasnya yang mana. Nah itu pasti ganas, pasti. Berikutnya, yang namanya jinak sama ganas. Ya kalian tahu yang mana yang lebih cepat bertumbuh. Jinak ya pasti yang lambat toh. Ganas ya cepat sekali tumbuhnya. Jadi biasa kalau di soal tuh kayak, kalau jinak itu orangnya mungkin sudah bertahun-tahun, tapi gejalanya kayak normal. Tapi kalau itu malah ganas atau kanker itu dia kayak baru 6 bulan, cepat sekali membesar. Dia punya ukuran kanker atau kayak dia baru 6 bulan atau 3 bulan langsung dia turun berat badan nafsu makan menurun nah itu pasti dia tumor ganas. Kalau jinak itu benjolan saja biasa. Kalau tumor jinak dia cuma benjolan dia lama membesarnya. Kalau tumor ganas ya itu yang tadi yang dia sudah cepat tumbuh pasti ada gejala kayak nyeri di malam hari atau yang tadi kayak nafsu makan turun berat badannya berkurang. Terus berikutnya
Ini yang permukaan licin sambil benjol-benjol. Jadi kalau dia tuh malah ganas kan dia kan di apa ya? Dia asal tumbuh. Pokoknya dia yang penting itu bisa tumbuh sebanyak-banyaknya. Makanya dia pasti benjol-benjol dia kayak jelek sekali bentuknya lah. Kalau licin tuh biasanya tumbuh jinak. Karena kalau tumbuh jinak dia tuh cuma bertumbuh di jumlah, tapi kayak dia masih selesai yang lumayan-lumayan bagus lah begitu kasarannya. Sama ini juga lunak sama kelas. Kalau tuh malah ganas dia tuh biasanya kelas kalau kita pegang karena dia selnya sudah banyak sekali dia pasti padat. Ya, kalian bayangkan nih. Kalau yang metastasis sama tidak, ya ini sudah pasti. Karena kalau metastasis artinya dia itu menyebar. Jadi misal kayak tumor dari kulit, dia menyebar mungkin sampai ke leher atau kepala. Itu pasti sudah pasti tumor ganas. Ini pasti ganas. Kalau yang tidak pasti yang masih jinak. Tapi kalau ganas yang bal juga bisa juga yang tidak metastasis juga. Cuma maksudnya kalau dia jinak itu dia tidak mungkin metastasis. Terus kalau yang invasif sama non-invasif itu maksudnya apakah dia tembus jaringan dasarnya itu kulit? Misalkan kayak apakah dia tembus dalam atau enggak? Kan kayak kalian tahu tuh yang kalau kayak di histologi tuh biasa ada yang kayak jaringan yang membelana basal kayak gitu begitu. Nah dia kalau ganas dia pasti tembus membelana basalnya lah begitu. Yang lapisan basal dia pasti tembus, makanya dibilang invasif. Terus untuk penyebaran tumor itu bisa menyebar bisa yang kayak menyebar ke jaringan sekitar atau kayak misalkan dari otot dia bisa ke tulang atau ke saraf kayak begitu. Atau bisa juga lewat hematogen yang lewat pembuluh darah. Karena kayak misalkan ini yang tadi tumornya tuh dia yang tumor ganas. Dia tembus nih misalkan lapisan basal. Dia masuk ke dalam pembuluh darah. Dia berenang-renang nih dia ngikut. Nanti dia bisa misalkan dari kaki tumbuh di kepala kayak begitu. Atau yang bisa juga bisa juga lewat kelenjar getah bening juga bisa. Sama kalau neoplasma itu ini juga yang kalian ingat ini. Ini 3 juga pernah ditanya. Kayak misalkan kalau ada yang dibilang yang khas itu yang teratoma misalnya yang khas. Jadi misalkan ada yang dibilang perempuan 25 tahun terus pas di biopsi dapatkan kayak tulang atau gigi begitu. Misalkan di rahimnya atau di ovariumnya. Nah itu pasti teratoma. Di teratoma itu dia itu tumor yang tumbuh dari jaringan dasarnya tubuh memang kayak jaringan dasar embrional sekali yang kayak belum dia berkembang jadi ektoderm, mesoderm, endoderm. Nah itu dia pasti sudah, nah itu teratoma. Yang kayak misalkan dia nanti ada rambut, ada gigi, atau kulit atau apa, itu mungkin teratoma namanya. Terus ini dia, ciri-cirinya kalau dia jinak kita yang matul. Matul itu yang dalam artian kayak bentuk juragannya yang lengkap kayak giginya bagus, rambutnya beneran berambut begitu. Atau kalau dia imatul yang ganas ya kayak yang jelek lah, yang kayak mirip-mirip begitu tapi yang jelek. Terus misalkan kayak dia kolistoma. Kolistoma itu kalian ingat juga contohnya yang misal di appendix di usus buntu tumbuh jaringan pankreas, nah, kayak begitu dia. Ini namanya kolistoma. Atau hamartoma itu misalkan yang dia jaringannya tumbuh kayak kelebihan, tapi bukan di tumor karena kayak dia tidak berkembang gitu terus menerus. Kayak dia tumbuh tapi segitu-segitu saja. Dan memang jaringan di situ. Jadi kayak bukan di big deal lah intinya itu barang. Jadi dia bukan tumor cuma dia mirip-mirip saja. Cosplay tumor jika salahnya. Itu yang nah sekarang yang lihat itu topik yang 3-4 nomor lah atau 4 nomor. Nah kalau edema itu intinya dia itu kan penumpukan cairan. Dia itu yang bisa itu kan beberapa cara. Bisa itu karena hidrostatiknya meningkat atau tekanan plasma onkotik yang menurun. Jadi ini tekanan hidrostatik itu apa? Misalkan ini pembuluh darah, terus kan darah kan cairan. Dia itu bakal menekan keluar supaya dia bisa yang kelihatan tekanan yang mendorong keluar, namanya hidrostatik. Kenapa dia harus mendorong keluar ya supaya dia bisa pindah ke jaringan. Dia harus pindah ke jaringan supaya jaringan dapat nutrisi itu kayak dapat oksigen, dapat apa.
dia harus mendorong keluar. Dia mendorong keluar itu paling normalnya di kapiler. Sedangkan ada juga namanya tekanan onkotik. Onkotik itu gunanya dia tuh menahan masuk supaya dia tidak bocor kelebihan. Yang bikin onkotik itu biasanya protein. Kan protein kan kayak anggap protein itu kayak daerah yang kering yang gak ada airnya. Makanya dia pasti bakal tarik air supaya dia bisa ya, tahan masuk tuh begitu. Jadi walaupun ada yang mendorong keluar, ada yang menahan masuk. Jadi kayak balance lah ceritanya. Nah kalau ini dua bermasalah, ya bisa miedema. Bisa karena kebanyakan kedorong atau kurang yang menahan. Bisa karena itu, atau bisa juga kan dindingnya yang memang dindingnya bocor-bocor, dindingnya gampang los. Kayak dindingnya tuh harusnya nggak gampang ditembus, tapi gampang dia ditembusi. Nah itu juga bisa bikin edema. Banyak lubang-lubangnya sini begitu. Itu yang permeabilitas. Nomor 4, bisa karena ini cairan, kan ada sebagian yang masuk ke cairan pembuluh limfa tuh, ada yang masuk ke aliran limfatik. Limfatik itu yang buat membersihkan juga. Kalau dia kayak di limfatik nyangkut juga di situ, ya bengkak juga pasti di situ. Nomor 5 itu misalkan yang kayak retensi air itu yang kalau misalkan sistem RAS yang dulu kan pada pas yang respi dulu itu pas biomedik yang kalau ada orang kalau dia kalian dehidrasi dia bakal naik tensinya naik apa-apanya. Nah itu misalkan yang karena bisa karena sistem RAS-nya aktif padahal dia lagi normal atau kayak kebanyakan makan garam saja baru kayak begitu dia timbul RAS-nya, bisa timbul yang lain tensinya. Terus yang penting juga itu ini yang dia kapan dia cairannya transudat sama eksudat. Intinya transudat itu pasti yang proteinnya sedikit. Jadi kalau dia eksudat itu biasanya karena infeksi kalau eksudat. Kalau transudat itu biasanya kalau yang ini nomor 2. Nomor 2 itu yang transudat pasti. Karena kan nomor 2 kan kurang yang menahan. Berarti kurang protein yang menahan toh. Makanya pasti dia transudat yang sedikit cairannya. Contohnya orang gagal jantung atau orang gagal ginjal, nah itu transudat dia. Kalau eksudat itu misalkan yang dia kena radang, yang orang inflamasi atau infeksi. Sama berikut ini, edema lokal sama edema nasalka. Nasalka itu maksudnya edema seluruh tubuh yang bengkak ke satu badan. Kalau lokal ya misalkan cuma di mata saja, edema palpebra, atau kayak cuma di tangan saja atau cuma di kaki saja, itu lokal. Tapi kalau kayak sudah tangan, kaki, muka, badan, perut bengkak semua itu namanya edema nasalka, edema generalisata lah yang ini. Nah ada yang namanya edema pitting. Pitting itu yang ini, yang kalau misalkan dia ditekan, tapi dia tidak kembali setelah 20 detik. Jadi kayak misalkan kayak ada kaki, kita pencet, dia bakal kayak ada cekungan terus di situ, dan cekungannya tidak kembali. Itu namanya edema pitting. Ini juga kalian hafal juga contoh-contoh edemanya kayak bagaimana. Kayak misal kalau dia edema lokal itu misalkan yang di kaki gajah, elephantiasis. Atau kalau misalkan dia edema yang generalized itu misalkan orang gagal jantung atau orang gagal ginjal. Tapi itu bisa kayaknya dipikir juga iya. Kayak kalau elephantiasis kan dia kayak tersumbat ke saluran limfatiknya tuh karena cacing. Sedangkan kalau yang misalkan generalisata kan kayak jantungnya yang pompa ke jantung yang gagal atau kayak ginjalnya yang gagal. Nah itu kan memang berpengaruh ke sistem seluruh tubuh. Makanya kalau kayak sistem yang seluruh tubuh terpengaruh, pasti bengkak ke semua toh, kayak begitu-begitu. Dengan contohnya edema pitting sama tidak. Dulu juga pernah ada soalnya itu Prof ini. Jadi ada kasus itu anak dia itu makan ikan, baru dia itu bengkak matanya. Ditanya kenapa bisa dia bengkak. Jadi bisa juga itu penyebabnya itu karena ini apa ya? Kalau nggak salah karena dia alergi ikannya atau karena itu ikan yang ikan asin begitu.
Beli ikan yang asin berarti dia yang ini tuh. Ya itulah pokoknya. Ada penelitian yang soal yang itu ikan. Bahwa itu ikan kayak itu oh anu ditanya apakah karena ini, apakah karena nomor 4 atau yang nomor 5 atau nomor 3. Waktu itu jawabannya kalau nggak salah malang ke nomor 4 kalau nggak salah dia. Ternyata sumbernya itu cuma dia bengkak di mata saja habis dia makan tuh ikan. Jawabannya waktu itu yang 4 itu karena apa nih? Kalau nggak salah karena itu yang alergi tadi. Jadi kayak dia apa selalu sel-sel imunnya itu salah mengira tuh. Jadi salah kira kalau ada benda asing yang masuk. Kalau ada benda asing yang masuk berarti kan tidak jalan ke sistem anunya limfanya. Kan dia harus bunuh dulu itu yang dianggap benda asing. Makanya dia jadi yang obstruksi yang obstruksi saluran limfatik lah pokoknya. Kalau farmakologi obat ini biasa yang ditanya. Kayak ini sama ini. Kalau ini yang bioavailabilitas, kalian tidak perlu dihafal yang kayak berapa persen kalau obat yang diminum secara intravena, intramuskular, enggak. Jadi nanti misalkan soalnya ini, dia bakal bilang kayak orang minum obat 500 mili. Terus dibilang yang terserap itu 400. Nanti dia bakal tanya berapa bioavailabilitasnya. Nah ini caranya kalian dapat begini, nanti dia tuh bakal jawabannya dalam bentuk persen-persen. Jadi kalian tinggal bagi saja 400 per 500. Kan yang diserap berapa 400. Dari berapa yang masuk 500 tuh. Berarti bioavailabilitasnya itu berarti ini 4 per 5-nya. Berarti 80% yang terserap. Jadi bioavailabilitas itu maksudnya kayak kemampuan tubuh untuk menyerap obatnya ini. Berapa persen obat yang diserap sama tubuh. Itu bioavailabilitas. Ini pernah soalnya masuk. Terus ini lipofilik sama hidrofilik itu maksudnya apakah obatnya itu dia harus lewat lemak atau yang lewat air. Nah kalau kita mau dipikirkan kalau dia lipofilik dia tuh gampang masuk ke jaringan. Kan jaringan kita kan di bawah kulit kan lemak semua tuh di bawah kulit. Jadi kalau dia lipofilik itu dia gampang masuk ke jaringan. Kalau hidrofilik itu dia lebih banyak di pembuluh darah. Itu biasa. Sama ini kalau metabolisme, apakah dia lewat hati atau enggak. Kalau dia lewat hati, dia pasti penyerapannya berkurang. Karena itu hati bakal dia bakal modif itu obat di dalam. Karena itu kalau lewat hati dia bakal ada dua tipe tuh. Ada yang dia ya apakah namanya itu yang dia satu yang tipe 2 itu dia konjugasi, yang tipe 1 dia apa lagi namanya ya ada lah itu bukan di PPT-nya kalian tapi enggak gitu. Terus berikutnya kalau ekskresi ya dikeluarkan lewat apa ya paling sering lewat urin biasa. Oh sama ini juga kalau yang soal-soal begini dia langsung biasa kasih contoh saja kayak misalkan ada orang minum obat A tambah obat B terus timbul efeknya dia langsung merasa baikan. Dia rasa lebih baik dibanding kalau cuma minum obat A saja. Berarti efek apa yang terjadi pada obat itu? Berarti jawabannya itu yang efek sumasi misalkan. Atau potensiasi. Sumasi itu yang kayak dia efeknya semakin bagus. Kalau efeknya potensiasi, dia berkali-kali lipat. Jadi dia lipat gandakan efeknya. Atau misalkan kayak antagonis itu misalkan ditanya kayak ada orang minum obat A, baru dia dikasih minum juga obat C. Nah, itu efeknya obat A jelas kurang mempan dibanding kalau cuma minum obat A saja. Berarti nanti dia bakal ditanya kayak apakah interaksi obat A terhadap obat C? Jawabannya yang antagonisme. Karena kayak mereka saling menghambat toh. Jadi kayak misalkan ada orang minum obat dua bersamaan baru kayak dia rasa tidak bagus ke efeknya obatnya antagonisme itu. Kalau efek samping obat itu yang kayak orang overdosis, kecanduan atau bisa juga yang dia shock anafilaktik. Kayak dia minum obat tapi kan dia alergi, dia tiba-tiba shock. Langsung kayak turun tensinya, langsung ke pingsan, langsung ke apa, itu namanya shock anafilaktik.
Terus kalau kayak begitu, penanganannya itu kita kasih adrenalin saja supaya naik tekanan darahnya lagi. Ini absorpsi ya intinya ini paling bagus intravena karena langsung masuk ke pembuluh darah, langsung di sirkulasi kali ini. Dan tidak usah kita minum-minum lagi, tidak usah lewat hati itu berarti. Next, kalau batuk, ini dia tahapannya saja dengan ini. Yang penting itu ini yang reseptor batuk itu yang dia serabut C, yang terus apa lagi ya? Ini juga bisa yang dia pusat batuk itu di ini nucleus solitarius sama saraf yang berapa tuh nervus vagus. Kalau yang berdasarkan durasi ini dia batuk yang kalau buat 3 minggu itu akut, subakut, ini kronik. Intinya kalau kronik pasti lama. Sama juga tahapan-tahapan batuk juga nih, kalian ingat juga yang kayak dia iritasi. Iritasi itu maksudnya kayak ini, yang ada barang-barang asing, misalkan ini, misalkan prostaglandin, atau misalnya kayak debu rokok, debu-debu itu masuk, itu iritasi. Nanti bakal memicu ini, inspirasi. Itu inspirasi itu kayak, dia kan untuk mengembang paru-parunya. Nah, terus nanti ini yang kompresi, yang dia kayak, yang dia yang kalau orang hembuskan nafas. Tapi bedanya kalau orang batu ada ini fase ekspulsif. Dia menutup tiba-tiba. Jadi tekanannya itu paru-paru tiba-tiba tinggi sekali di sini. Kalau orang biasa kan cuma cuma bernapas baru lepas biasa. Ini dia tiba-tiba tekanannya tinggi sekali di kayak tekanan di sini yang paru-paru jauh lebih tinggi daripada yang di luar. Nanti makanya supaya udaranya keluar dia kasih batukan nih. Nah, kalau salah diagnostik ini juga lumayan sering masuk juga ini. Kalau ini biasanya kalian cukup ingat ya, X-ray itu dipakai buat apa, MRI itu buat apa, CT scan buat apa. Intinya kalau ini kalian mau ukur dari segi kejelasan urutannya, itu yang paling kabel itu yang USG itu kayak kalian bisa diingat, terus X-ray, terus CT, MRI yang paling bagus. Cuma kalau ini juga kalian mesti ingat juga kayak keunggulan sama kelebihannya. Biasanya kekurangannya kalau dia kayak makin canggih, dia tuh makin berbahaya biasa, kayak makin lama dipakai. Jadi kayak misal MRI itu gitu lama dipakai, berarti lebih mahal. Terus dia juga itu radiasinya juga ada. Jadi kalau secara radiasi yang paling aman tuh yang USG ini yang paling nggak ada radiasinya. Sama ini, eh, hafalkan juga yang densitas tuh ini kalian juga harus hafal ini kayak dia nama-namanya apa. Contohnya kalau sama contoh objeknya juga. Kalau hiperradiolucent tuh misalkan dia ini udara. Udara tuh dia hitam sekali, namanya hiperradiolucent. Maksudnya densitas itu apa yang kayak objek apa yang paling tidak padat. Jadi misalkan kalau kayak di dunia nyata kan bayangkan nih kayak udara. Udara kan tidak ada padat-padatnya sama sekali. Kalau udara tuh kayak dia ngambang-ngambang bebas. Berarti udara itu yang paling tidak rapat. Terus nanti berikutnya itu ada air. Habis air baru organ-organ. Habis organ-organ yang berikutnya itu ada yang kayak tulang. Tulang itu yang paling padat. Nah, terus ini biasanya umumnya yang ini semua itu tambah lama kalau kayak semakin padat dia semakin putih. Misalkan kalau kayak dia apa ya? Sama contohnya tentang ya X-ray itu ya ini udara misalkan toh. Eh, Terus berikutnya kalau kayak anekoik itu berarti dia tuh nggak bisa mantulkan apa-apa kalau anekoik. Anekoik itu misalkan dia kista. Karena kista itu kan isinya kayak nanah yang isi air toh. Berarti air kan nggak bisa kan air itu nggak bisa mancarkan gelombang. Sementara US gitu kayak dia pakai gelombang toh kan dia kayak gelombang suara begitu. Berarti anekoik di sini tuh misalkan kista kalau di USG.
Terus misalkan radiolution. Radiolution itu misalkan ini air sih biasa. Kayaknya air gitu. Kalau intermediate itu contohnya ya organ-organ biasa, organ atau yang kita biasa sebutnya soft tissue. Kalau isoekoik itu sama jengkein juga. Pokoknya intermediate itu pasti yang soft tissue. Kalau high density itu biasanya tulang. Kan kalsium kan kayak padat kayak begitu, jadi kayak dia bisa menyerap banyak eh, radiasi. Paling yang high density tulang. Kalau very high density itu biasanya benda asing. Misalkan kalau kayak orang baru pasang besi atau kayak orang baru pasang pen gitu di tulangnya. Nah ini yang very high density kayak misalkan besi atau kawat gigi atau koin. Kayak orang misalkan ketelan koin tuh, nah ini juga bisa high density. Apalagi ya. Low density itu bisa juga lemak kalau low density. Karena lemak itu kan kayak enggak padat-padat banget. Jadi ini sebenarnya lebih bagus kalau kalian juga paham cara-cara kerjanya ya sebenarnya kayak kalau misalkan kalau X-ray kan dia tembakan radiasi baru dia serap. Jadi tergantung benda mana yang bisa serap radiasinya banyak-banyak. Kalau USG dia kan tembakan gelombang suara berarti dia kasih pantul-pantul. Kalau CT itu dia mirip-mirip jika X-ray sebenarnya tapi lebih canggih. Kalau MRI dia pakai magnet. Jadi kayak ada partikel ya begitu-begitu berarti dia gambarannya dia terangkap pakai magnet dia. Misalkan ada partikel apa yang sifat magnet dari partikel-partikel dalam tubuh kalau MRI. Terus ini yang urutan ini juga penting karena biasanya kayak kalau ditanya kayak apa ya, kayak modalitas apa yang paling tepat untuk digunakan dalam kasus ini begitu misalkan. Kayak misal kalau CT itu kayak buat otak itu masih bisa atau kayak apa, organ itu dia bisa. Tapi kalau mau yang lebih spesifik lagi itu MRI bisa dia. Kayak misalkan daerah-daerah apa yang di bagian otak misalkan yang berpengaruh, nah itu bisa untuk ini misalkan kayak salaf-salaf, nah itu bisa untuk MRI dia. Cuma bedanya ini nih kalau kayak dia cuma kekurangannya ini nih tambah advance dia tambah mahal terus kayak dia tambah berbahaya juga. Sama kalau MRI juga itu karena ruangannya yang kecil kayak biasa orang juga bisa takut. Kalau kayak lama kayak dipakai. Jadi hafal juga yang densitas nah sama apa contoh-contoh anunya organnya tadi. Ini jika kalian ingat juga yang cara gampangnya ini untuk menghafal ini. Kalau dia echoic, dia USG, dia dense itu CT, intense itu MRI. Nah ini yang topik-topik yang ini yang jarang. Ini kalau kalian genetik, itu contohnya kalian ingat yang mana yang dia gen dominan sama yang mana yang gen resesif. Itu yang kalian coba ingat. Sama ingat juga itu yang dia kalau kalian trisomi, yang kayak misalkan dia trisomi 13 itu kayak patau atau misalkan trisomi 16 apa. Terus kayak down dia trisomi 21 kayak begitu. Sama juga itu yang dia autosomal dominan sama autosomal resesif juga ada dia. Contoh penyakitnya itu kayaknya ada di PPT-nya dia juga. Yang autosomal dominan, autosomal resesif, sama yang yang untuk penyakit kromosom. Misalkan kalau dia Klinefelter, itu ya yang dia kebanyakan XX-nya tapi di laki-laki kayak dia XXY syndrome, sindrom Jacobs namanya kalau nggak salah. Untuk Klinefelter ini yang dia laki-laki tapi karakteristiknya kayak cewek. Yang misal kayak dia payudaranya lebih terbentuk, kayak mungkin kelaminnya kecil dan sebagainya. Atau juga yang dia XYY juga ada juga.
Ini yang dia perempuan tapi dia lebih kayak laki-laki gaya ciri anu fisiknya. Ini kalian ini saja apa saja. Tapi enggak usah semua. Cukup yang ini yang ini saja tuh, ini saja yang biasa masuk. Oke. Berikutnya sobat kita clear dulu deh. Kenapa? Oke, kita lanjut. Baik, kalau nggak ada yang lain. Berikutnya itu kalau cairan tubuh, biasanya paling cuma tanya ini yang kayak berapa volume normal, terus kayak ini yang urin, terus kayak sampel apa begitu. Kalau misalkan yang paling sering tanya itu urin, kan itu yang paling gampang diambil juga sama dokter umum. Misalkan kalau kayak urin itu ditanya urin pagi, kenapa urin pagi dipakai untuk misalkan tes kehamilan. Dan dia tuh paling pekat konsentrasinya kayak sedikit cairannya tuh kan orang nggak minum dari malam sampai pagi. Atau juga yang urin postprandial itu biasanya kalau kayak orang yang mau cek apakah yang ya begitu yang gula misalkan untuk kayak urin 24 jam itu untuk tes kuantitatif biasanya kalau yang urin 24 jam. Yang kayak dia mau cek misalkan berapa proteinnya tapi yang pakai kuantitatif. Yang urin sewaktu itu yang biasa kalau kayak urin biasa yang kalau orang mau cek untuk infeksi saluran kemih atau urin apa itu biasa urin sewaktu. Terus kalau kayak cairan cerebrospinal itu biasa yang ditanya ini. Bagaimanakah cara pengambilan sampelnya? Dia itu fungsi tulang belakang. Kalau pleura aja yang fungsi pleura. Ada juga yang cairan-cairan lain yang kayak misalkan feses atau misalkan apa ya. Yang lain-lainnya juga tuh ada tapi biasa enggak terlalu sering jadi bahas. Makanya enggak pernah juga. Sama volume juga ini yang volume normal juga ini. Jadi misalkan kalau dia kayak efusi pleura berarti dia kayak ada yang 75 mili begitu. Lebih dari 75 mili dia efusi. Terus kalau urin yang misalkan dia kurang dari 400 berarti dia oligouri begitu. Atau kalau dia di bawah 100 atau dia tidak kencing sama sekali berarti dia anuria. Kalau lebih dari 2500 dia poliuri berarti. Kalau lebih dari 2000 dia poliuri. Tulang cerebrospinal jarang juga. Paling ini yang fungsi ini diambil untuk sampel. Berikutnya ini hemodinamik. Yang pernah ditanya itu ini. Pas dari soal ini yang pernah ditanya. Jadi kita ditanya fase apa kita yang pada saat trombosit yang mulai dia memperbanyak dia menempel pada trombosit yang lainnya itu kalau salah jawabannya tentang agregasi yang dia menempel pada trombosit lain dan dia mulai memperbanyak itu agregasi. Sebenarnya ini prosesnya penutupan luka tuh sebenarnya banyak cuma ya tidak banyak soalnya. Jadi kalau kalian mau pelajari juga yang ini lumayan ya boleh juga sih. Intinya tuh untuk ini faktor adesi ya intinya untuk setelah ada apa ya intinya itu kalau setelah agregasi itu namanya bentuk namanya sumbatan pertama tuh primary plaque. Kalau selesai media agregasi yang kayak agregasi trombositnya sudah ngumpul-ngumpul semua, itu namanya sumbatan pertama. Nanti secondary plaque itu kalau sudah ada yang terbentuk yang kaskade koagulasi. Kaskade koagulasi itu yang kayak ada di faktor 9 berapa dan sebagainya tuh yang sampai terbentuk nih benang fibrin. Yang pas fibrinogen diubah jadi fibrin, baru kita tutup milukanya, nah itu yang secondary plaque. Jadi itu kayak ada dua kali dia. Pertama disumbat pakai trombosit saja, kedua trombosit tambah faktor koagulasi yang lewat jalur kaskade tadi. Sama untuk normalnya itu trombosit supaya dia kayak biarpun dia lewat lagi di pembuluh darah tapi supaya dia tidak bisa nempel, itu ada namanya faktor-faktor yang faktor antitrombotik. Misalkan antiprotein 3 anti trombin 3 atau protein C sama S. Protein C, S sama Z kalau nggak salah. Bisa juga yang ini LTPA. Itu contoh-contohnya yang faktor yang antitrombotik.
Kalau waktu ADC, yang penting itu namanya von Willebrand factor, itu yang penting. Itu yang dimana ini yang penting pas yang faktor ADC. Jadi kayak kalau musik pertama nempel itu ada dia punya ini faktor von Willebrand atau nama lain itu glycoprotein 1B. Sama ini juga pernah masuk yang ini yang macam-macam padalahan tuh kayak PTK itu dia bintik-bintik. Pura-pura itu kayak memalah. Lekimosis itu memalah yang besar. Cuma dia tuh latah. Ini semua padalahan itu kayak rata semua. Dia bukan yang bengkak naik di kulit, tidak. Dia cuma rata di kulit tapi dia ini kelihatan. Di PT kita yang kayak bintik-bintik, kemerahan, pura-pura itu yang di bawah 1 senti, ekimosis itu yang besar. Sama kalau sumbatan itu bisa timbul ini, namanya itu trombus atau emboli. Emboli itu kalau dia sumbatan tiba-tiba. Nah kalau trombus itu paling sering kalau trombus vena itu ini, yang vena pada tungkai bawah. Itu misalkan kalau kayak orang yang DVT, yang deep vein thrombosis itu kalau misalkan kayak orang duduk terlalu lama, itu bisa karena kakinya tidak gerak-gerak, makanya bisa timbul sumbatan. Kalau arteri yang sering itu yang arteri cerebral, yang arteri pada otak, jadi kayak kalau tersumbat kan bisa timbul ya stroke nanti. Kalau shock juga tuh pernah ditanya. Shock itu skenario-nya kayak nanti dia bakal tanya ada orang pingsan baru kayak dia termasuk shock apa ini. Bisa nanti dikasih di ciri khasnya dari soal. Misalnya kalau dia kardiogenik itu misalnya kayak ada dia gagal jantung. Kalau misalkan dia shock septic itu misalkan karena infeksi bakteri. Tapi kan data tangannya terus menerus infeksinya. Kalau hipovolemik dia tuh shock karena kekurangan cairan biasa kalau hipovolemik. Ini dua yang lain yang ini tidak penting Ji, ini tidak masuk Ji. Anafilaktik itu pokoknya biasa karena obat. Kalau neurogenic itu kan terlalu nyeri, kayak sakit sekali sampai dia masuk shock. Berikutnya apalagi? Oh ini yang penanganan tumor. Yang penting itu ini, kalian hafal ini yang 6, urutannya kalian hafal. Karena ini pan ditanya kayak, misalkan setelah menentukan status penampilan, langkah apa berikutnya harus kita lakukan dalam menangani tumor ganas? Ya ini nih yang pasien pengobatan. Dia begitu contoh soalnya. Terus berikutnya ini teknik-teknik biopsi kayak kapan harus dieksisi, kapan harus diinsisi, kapan harus di ini FNA. Ya, misalkan kalau dia eksisi itu kalau kayak masih bisa yang kayak dia perlu diangkat semua. Kalau insisi kan tidak perlu diangkat semua. Terus yang teknik operasi juga ingatnya juga kayak kalau dia paliatif itu dia tujuannya buat apa? Kalau kuratif itu kan untuk menyembuhkan. Kalau paliatif itu dia untuk mengurangi gejala. Dan biasanya kalau paliatif itu dibikin kalau orang yang sudah kanker yang sudah ganas yang kayak tidak bisa lagi disembuhkan, jadi kayak modal ini saja, modal apa? Itu cuma bisa kurangi saja gejala, itu cuma bisa angkat saja dia punya tumor supaya dia kayak tidak asal terlalu sakit. Itu saja biasa kalau yang terus kalau preventif itu dia untuk mencegah. Untuk pencegahan tuh biasa kalau ada nih polip, polip itu bisa berkembang jadi tumor, jadi biasa ini. Hmm. Jadi biasa kita apa angkat memang dia punya polip sebelum dia berkembang jadi tumor. Kalau di bulking itu sama jadi kayak paliatif tapi kayak nama lainnya saja. Dia kurangi bagian yang banyak sekali supaya dia tidak terlalu rasa sakit. Kalau metastasektomi itu misalkan yang dia sudah metastasis baru kayak ya kita angkat. Apalagi ya. Pokoknya sudah selesai. Oke, jadi saya stop share dulu. Tapi tadi ada sempat yang bertanya tadi ke saya tadi soal apa ini? Untuk pretest nomor 8, jawabannya memang direndam air dingin. Kah atau tidak? Buat nomor 8 apa nah?
Tunggu. Soal pretestnya di saya share ulang. Mana tadi? Oh ini. Oke. Kita lihat sama-sama. Paling yang gulangan quinolon. Ini kan tadi kita sudah bahas tuh, dia jawabannya yang ini yang D. Kalau quinolon. Karena kan quinolon kan dia di enzim topoisomerase 4 atau denaturase. Terus berikutnya, kalau yang dia ligamen, kalau ligamen itu biasanya kan dia jaringannya itu halus. Biasanya di ini sih, apalagi ya. Lisitis, seingatku. Tunggu dulu. Soal dia kayaknya lebih ke MLI dia kalau anu yang ini. Kalau fotogen itu biasanya kalau dia kayak ada anu osteoartritis atau pokoknya kalau masih ke tulang. Kalau ligamen nggak bisa kelihatan di foto kan, foto cuma bisa lihat kayak abu-abu saja nggak tahu. Kalau CT itu biasanya lebih bagus buat kanker dia untuk tahu penyebab kankernya seberapa. Kalau yang detail-detail itu biasa ke MRI dia. Apalagi nih genom namanya potensial menginduksi proliferasi diferensiasi jika mengalami mutasi. Kayaknya itu gen promoter deh. Promoter aja nih. Mungkin yang kalau bukan yang protein kogen. Ya berikutnya itu fasalin inspirasi pada mekanisme batuk. Nanti kan sebelum inspirasi, ada apa ada iritasi dulu. Nah ini. Kemudian yang pada fase kompresi. Tadi kalau yang kalian lihat di gambar, itu meningkat karena itu glotisnya menutup. Jadi kayak glotis itu kan yang dekat pita suara, jadi kayak dia menutup dulu. Kan dia menutup berarti saluran pernapasan itu kayak tinggi dulu tekanannya tuh. Yang ini berarti harusnya. Nomor 6 juga itu ada, nomor 6 di. Jadi itu ini yang dia misalkan ini di sistem saraf, terus misalkan modulasi, kan masih septik. Bisa dia ada ke sini, tapi dia ke sini tapi dia tidak nyeri. Bisa juga dia tidak lewat modulasi. Bisa juga dia karena dari nonseptik tapi dia timbul nyeri, bisa juga itu. Hmm. Kalau ini, kalau dibilang stimulus noxious namun tidak menyebabkan persepsi nyeri. Kalau A itu sudah pasti salah karena A itu kan excitatorik itu dia pasti memodulasi supaya tambah nyeri dia. Kalau dia simpatik lebih bisa juga, tapi bisa kayaknya lebih ke D kayaknya. Atau E. Terus berikutnya nomor 7. Itu kayaknya hafalan ya, jadi saya kurang tahu juga ya antara antara apa ya, A dengan B kayaknya. Aspek emosional ya. Berarti B tadi. Itu nanti kan baca sendiri lepas nomor 7 tuh. Nanti ditanya nomor 8. Setelah mendarat, kedua kakinya bengkak. Bukan tidak nyeri, dapat bilang namun sepatu terasa sempit.
Gimana cara menghilangkan gejala kaki bengkak? Sebenarnya bisa C, bisa A sebenarnya. Tapi dalam kasus ini itu orangnya, dia kan ini yang dia finalnya kan tersumbat toh. Jadi kayaknya kalau dia di vasokonstriksi, dia bakal tambah tersumbat lagi. Ini lebih ke C saja. Kenapa C? Karena ini dalam kasus ini toh, dia kan apa ya, ibadah umroh. Jadi ibadah umroh itu kan kayak dia jauh jaraknya toh. Berarti dia itu kayak dia kena bengkak karena kakinya tidak bergerak biasanya. Kakinya tidak bergerak itu berarti ada trombosis. Jadi ya supaya bisa dihilangkan, biasa kita anu saja. Wait. Di sini harusnya dikompresi sih harusnya. Jadi mungkin kita bakal bikin saja apa ya? Harusnya nggak di sini ya jawabannya. Jadi ini lebih ke yang C ya kalau saya. Mm-mm. Saya juga lebih ke C sebenarnya kalau yang retest yang ini. Karena kalau dia di vasoconstriction nanti dia malah tambah nggak jalan lagi darahnya. Kalau ini ya ini kalian bisa juga jawab sendiri tuh, bisa yang ini atau bagaimana kan? Nah, ini juga pernah ini juga yang tadi di foto fisiologi demam tadi ini. Jadi kayaknya itu bisa aja yang bisa saya kasih. Mungkin bisa ada yang mau ditanyakan kah? Mungkin kalau misalkan tidak ada, kayaknya nanti untuk apa berikutnya nanti akan ada post test, tapi post testnya mungkin nanti saya bakal kirim dari Oji saja. Nanti kan akademi sendiri di grupnya kalian. Tapi tolong dikerjakan lah, kan supaya kita juga bisa tahu kemampuannya kalian juga. Mungkin itu saja untuk hari ini. Makasih untuk semua yang sudah join. Semoga besok ujiannya dimudahkan semuanya. Semangat guys. Semoga one shot. Terima kasih, Kak.